memuji kebesaran-Mu. Maha besar Penciptaku, aku memuji kebesaran-Mu. Maha besar, oh Tuhanku, oh Tuhanku, bila ku mengakui semesta alam hasil karya-Mu, bintang dan guru semua menjadi pertanda maha kuasa kali-Ku. Aku memuji kebesaran-Mu. Maha besar Penciptaku, oh aku memuji kebesaran-Mu. Maha besar, oh Tuhanku, aku memuji kebesaran-Mu. Maha besar Penciptaku, oh aku memuji kebesaran-Mu. Maha besar, oh Tuhanku, maha besar, oh Tuhanku. Jangan lupa tetap mengikuti rekat renungan singkat GBI Setia Bakti Kediri. Biarlah berkat Tuhan Yesus Kristus senantiasa dicurahkan kepada Bapak, Ibu, Saudara semua. Shalom. Puji Tuhan, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita jumpa lagi dalam pembelajaran firman Tuhan. Pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan dari Efesus pasal 2, ayat yang ke-21 dan 22. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam Kristus tumbuh seluruh bangunan yang rapih menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Kristus kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Luar biasa. Saya akan ulangi lagi supaya kita menjadi jelas
yaitu kebenaran firman Tuhan yang berbunyi demikian. Di dalam Kristus tumbuh seluruh bangunan yang rapih tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Kristus kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, malam ini kami bersama-sama ingin mendengarkan anugerah-Mu yang luar biasa. Yaitu anugerah yang kami terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Anugerah yang diterima oleh setiap orang yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mohon berkat-Mu atas kami sehingga kami semua menjadi mengerti akan hal ini. Supaya di dalam kehidupan keseharian kami menyatakan bagaimana anugerah itu kami implementasikan dalam keseharian hidup kami. Dalam nama Yesus di bawah pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mohon berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Ada 3 hal penting yang dapat kita tangkap dalam kebenaran firman Tuhan ini, yaitu di dalam Kristus. Yang pertama, di dalam Kristus kita dibangun menjadi bait Allah yang kudus. Di dalam Kristus tumbuh seluruh bangunan menjadi bait Allah yang kudus. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kita adalah bait Allah yang kudus. Di dalam Kristus kita dibangunkan menjadi gereja yang kudus. Di dalam Kristus kita dibangunkan menjadi persekutuan orang-orang kudus. Luar biasa, sungguh-sungguh luar biasa. Di dalam Kristus kita, persekutuan orang-orang kudus adalah gerejanya. Gerejanya adalah persekutuan dari orang-orang kudus. Saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku di dalam Kristus, kita dibangunkan menjadi bait Allah yang kudus. Ini harus terus-menerus kita ulang-ulangi dan kita tanamkan dalam pikiran dan hati kita. Supaya kita mengerti bahwa gereja Tuhan yang didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah bait Allah yang kudus. Mengapa ini harus kita pahami? Supaya kita semua tahu bahwa sesungguhnya setiap orang percaya bertanggung jawab secara bersama-sama menjaga kekudusan gereja Tuhan. Supaya kita semua orang percaya, tua, muda, laki, perempuan, yang lama atau yang baru, mengerti bahwa kita mempunyai tanggung jawab bersama dalam kehidupan bergereja, yaitu kita dibangunkan menjadi bait Allah yang kudus. Konsekuensinya bahwa setiap anggota gereja, setiap warga gereja, setiap orang percaya bertanggung jawab untuk menjaga kekudusan gereja Tuhan. Menjaga persekutuan kita ini persekutuan orang-orang kudus. Ini artinya saya secara pribadi bertanggung jawab atas kekudusan saya. Dan Bapak, Ibu, dan saudaraku juga bertanggung jawab atas kekudusan hidup Bapak, Ibu, dan saudara. Jikalau kita masing-masing menjaga kekudusan hidup kita, maka persekutuan kita ini disebut sebagai persekutuan orang-orang kudus. Dan kemudian dibangunkan oleh Allah di dalam Kristus menjadi bait Allah yang kudus. Haleluya. Puji Tuhan, betapa indah dan nikmatnya jikalau hal ini menjadi realitas yang kita alami sehari-hari dalam kehidupan bersama. Ketika setiap orang memasuki bait Allah, memasuki rumah Tuhan, memasuki gereja, mereka laksana memasuki pintu surga. Mereka memasuki rumah Allah di surga. Suasana nuansanya penuh dengan puji-pujian bagi hormat puji dan kemuliaan nama Allah. Suasananya, nuansanya satu dengan yang lainnya penuh dengan damai sejahtera dan rahmat Tuhan. Itulah yang dianugerahkan oleh Tuhan untuk kita bersama-sama dibangun menjadi bait Allah yang kudus. Supaya apa? Nama Allah dipermuliakan, nama Allah ditinggikan, nama Allah dimasyhurkan oleh setiap orang percaya di dalam kehidupan bergereja. Jadi detak langkah setiap orang percaya memasuki rumah Tuhan adalah dipenuhi dengan niat, maksud, hati, sujud, menyembah, dan memuliakan Allah yang Maha Kudus. Yang dilakukan oleh setiap orang yang memang dalam kesehariannya menjaga diri untuk hidup tertib sesuai dengan firman Allah. Tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah. Sehingga orang-orang kudus datang memasuki rumah Allah untuk memasyhurkan Allah yang Maha Kudus. Wah, ini sungguh-sungguh luar biasa. Jikalau ini betul-betul menjadi keseharian dalam kehidupan bergereja, maka setiap kali kita memasuki pintu gereja, bisa saja bulu-bulunya ini menjadi merinding rasanya. Wah,
suasananya begitu luar biasa. Begitu luar biasa karena kita memasuki hadirat Allah yang Maha Kudus dalam kekudusan hati, pikiran, dan maksud kita. Untuk hormat, puji, dan kemuliaan nama Tuhan. Ini hal yang pertama, anugerah yang luar biasa. Di dalam Kristus kita dibangun menjadi bait Allah yang kudus. Yang kedua, di dalam Kristus kita dibangun menjadi bait Allah yang tersusun rapi. Yang tersusun rapi. Nah, ini apa maksudnya? Tuhan sudah mengatur sejak semula. Supaya setiap orang percaya diikat satu dengan yang lainnya dalam ikatan yang erat dan akrab. Dalam satu sistem yang sistemik. Dalam satu organisasi yang memang telah diatur, ditentukan, dipastikan oleh Dia sendiri. Ini mengandung satu pengertian yang harus kita pahami bersama. Bahwa gereja Tuhan ini dimungkinkan menjadi gereja yang rapi tersusun jikalau gereja Tuhan dikelola, diatur, di-manage sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada pikiran-pikiran yang lahir dari manusia pribadi dari bawah langit ini yang akan mampu melahirkan kehidupan bersama yang rapi, yang tersusun rapi dalam kehidupan bersama selain daripada jikalau gereja diatur, dikelola, di-manage sebagaimana maksud dari pendirinya. Maksud dari siapa? Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena itu, setiap anggota gereja berlomba-lomba untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan maksudkan, apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan bersama. Supaya kita semua tahu apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang pasti kita lakukan, apa yang seharusnya tidak kita lakukan, pasti yang tidak akan kita lakukan dalam kehidupan bergereja ini. Tuhan tidak pernah memberikan ruang waktu untuk setiap orang mengedepankan keinginan pribadinya, kemauan pribadinya, egonya, kesenangannya. Tapi Tuhan memberikan ruang seluas-luasnya bagi setiap orang percaya untuk mengimplementasikan maksud, keinginan, dan kehendak Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan bergereja. Nah, ini yang seringkali sulit untuk kita temukan. Karena apa? Kita masih sering merasa terluka dan dilukai dalam kehidupan bersama. Kita masih sering merasa tersakiti dan menyakiti dalam kehidupan bersama. Mengapa ini bisa terjadi? Karena kita tidak menuangkan maksud, keinginan, kehendak Kristus dalam kehidupan kita bersama. Tetapi kita berusaha memaksakan keinginan kita, pikiran kita, kemauan kita, maksud kita terhadap orang lain. Jadi selama gereja diatur dan dikelola sesuai dengan maksud, keinginan, dan kehendak manusia dalam kehidupan bersama, maka besar kemungkinan di dalam gereja itu tidak akan mengalami damai sejahtera. Oleh karena itu kebenaran firman Tuhan dinyatakan dengan tegas. Di dalam Kristus, gereja rapi tersusun. Itu maksudnya adalah supaya setiap anggota gereja satu sama lain mengerti bahwa gereja ini harus dikelola, dimanage, dijalankan sesuai dengan maksud dan keinginan Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, selamat merenung firman Tuhan setiap waktu, setiap saat. Karena disitulah kita tahu apa yang diinginkan dan kehendaki oleh Tuhan Yesus untuk kita lakukan, untuk kita tuturkan, untuk kita katakan, untuk kita pikirkan, dan bagaimana kita bersikap dalam kehidupan bersama. Di dalam Kristus, kamu dibangunkan menjadi bait Allah yang kudus, yang rapi tersusun. Yang rapi tersusun di dalam Kristus. Jadi tata kelola kehidupan kegerejaan dengan atau berdasarkan mazhab tata pemerintahan apapun, tidak boleh menggeser keutamaan Kristus dalam kehidupan gereja. Bagaimanapun gereja harus dikelola dengan dan dalam sistem pemerintahan apapun sesuai dengan maksud dan keinginan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, berkat yang luar biasa yang ketiga. Di dalam Kristus, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Paulus pernah menegur orang-orang Korintus, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bahwa tubuhmu adalah bait Roh. Oleh karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tidak tahukah kamu tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh. Nah, kalau sudah demikian, bahwa tubuh kita, hidup kita adalah bait Roh, maka siapa yang bertakhta dalam hidup kita? Aku hidup, namun bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Paulus menegaskan
menegaskan itu kepada orang-orang Galatia dalam suratnya. Galatia pasal 2, 19-20. Aku hidup namun bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Mengapa demikian? Karena memang kita ini dibangun menjadi tempat kediaman Allah dalam roh. Setiap orang percaya, setiap pribadi orang percaya dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Saya dan kalian semua, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dibangun oleh Kristus menjadi tempat kediaman Allah. Berarti diminta atau tidak diminta, disadari atau tidak disadari, saya, Bapak, Ibu, dan saudaraku bertanggung jawab menjaga diri agar tetap kudus, suci, layak, pantas menjadi tempat kediaman Allah dalam roh. Kita harus berbuat demikian. Jangan seenaknya mengelola hidup. Jangan semaunya mengelola diri. Jangan seenaknya memperlakukan tubuh diri hidup kalian. Tetapi ingatlah, dirimu, hidupmu, tubuhmu dibangun menjadi bait Allah yang kudus, tempat kediaman Allah. Oleh karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu, dengan hidupmu, dengan perkataanmu, dengan pikiranmu, dengan seluruh kepribadianmu. Tanpa kecuali. Tuhan menginginkan bukan hanya hatimu, tapi juga pikiranmu. Bukan hanya hatimu dan pikiranmu, tetapi juga jiwamu. Bukan hanya hatimu, pikiranmu, jiwamu, tetapi juga fisikmu. Oleh karena yang Ia inginkan adalah kasihlah Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Kita menjadi satu kesatuan di dalam Kristus sebagai tubuh yang utuh, yang sebagai persembahan harum di hadapan Tuhan. Menjaga diri agar tetap layak di hadapannya. Tiga hal penting sudah kita pelajari. Anugerah Allah yang kita terima di dalam Kristus. Yang pertama, kita dibangun menjadi bait Allah yang kudus. Kita dibangun menjadi bait Allah yang rapi tersusun. Dan saya, Bapak, Ibu, dan saudaraku, kita semua adalah tempat kediaman Allah di dalam roh. Mari kita berdoa. Kami memuji-muji Engkau ya Tuhan, meninggikan Engkau, memasyurkan Engkau oleh karena anugerah-Mu luar biasa bagi kami di dalam Kristus. Buatlah kami selalu sadar akan hal ini ya Tuhan, bahwa hidup kami, tubuh kami menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Untuk itu biarlah kami di dalam keseharian hidup kami, hati, pikiran, perbuatan, perkataan kami jaga agar sesuai dengan perkenan-Mu sehingga kami senantiasa dipimpin, dikuasai oleh Kristus yang bertakhta di dalam hati hidup kami. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.